Pengangkatan ataupun pemberhentian dari perangkat desa adalah hak prerogatif dari seorang kepala desa. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Oke sobat, pemberhentian ataupun pengangkatan dari perangkat desa adalah hak prerogatif dari seorang kepala desa. Oke, menarik ya. Tetapi harus diingat, hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang kepala desa itu ada batasannya ya. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilabrak, yang tidak boleh bertentangan ya, yang sudah ditetapkan apalagi oleh aturan, baik undang-undang ataupun peraturan menteri. Oke, kalau kita lihat di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017, perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, itu di sana sudah dijelaskan seperti apa pemberhentiannya. Oke, ini hanya mengingatkan saja ya seperti apa pemberhentiannya. Kita akan lihat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 itu sudah ditetapkan ya seperti apa untuk pemberhentian dari perangkat desa itu sendiri. Oke, kita akan lihat ya. Ini adalah peraturannya dan kalau kita lihat terdapat di pasal 5 kalau tidak salah. Pasal 5 ya. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Nah, ini yang paling awal ya. Jadi perangkat desa juga diberhentikan itu harus dikonsultasikan dengan camat. Seperti apa pemberhentiannya itu, alasannya seperti apa, itu harus dijelaskan dan akan direkomendasikan atau diberikan rekomendasi oleh camat itu sendiri ya. Oke, yang kedua kita lihat poinnya. Perangkat desa berhenti karena yang pertama itu meninggal dunia, yang kedua permintaan sendiri atau mengundurkan diri ya, dan yang ketiga itu diberhentikan. Nah, ini yang sedang saat ini ramai ya di beberapa wilayah. Ada perangkat desa yang diberhentikan oleh oknum kepala desa tanpa sebab ataupun tanpa dasar. Itu kalau kita lihat berita-berita media sosial ataupun berita-berita yang sudah curhat ya dari para perangkat desa itu sendiri. Oke, ini diberhentikan itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di poin ketiga ini, perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C. Nah, tadi yang sudah disebutkan tadi ini ya. Yang pertama itu adalah usia genap 60 tahun. Sudah jelas itu ya. Terus dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, jadi paling singkat juga 5 tahun ya, diancam dengan pidana penjara itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan 1 tahun 2 tahun itu masih bisa ya. Ini paling singkat 5 tahun. Oke, kita lihat poin C-nya. Berhalangan tetap. Nah, ini misalkan ada seorang perangkat desa itu berhalangan tetap di wilayah tersebut. Nah, itu boleh dikeluarkan. Apalagi dengan alasan-alasan yang sangat jelas, karena berhalangan tetap misalkan ada pekerjaan lain yang lebih bagus ataupun yang lebih menggiurkan gitu kan untuk gajinya itu sendiri. Nah, itu contoh saja sobat. Oke, kita lihat poin D. Poin D ini tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Nah, kita lihat poin D ini tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Nah, ini persyaratannya itu ada ya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini. Itu bisa dilihat ya seperti apa persyaratan dari perangkat desa itu sendiri ya. Oke, kita lihat poin E-nya ini ya. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Poin melanggar larangan sebagai perangkat desa ini juga ada di Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014. Seperti apa larangan-larangan perangkat desa itu di sana tercantum ya berbagai larangan-larangannya. Nah, apabila itu dilanggar ataupun dilaksanakan larangan itu bisa saja dipecat ya, seperti itu perangkat desa. Jadi hati-hati ya sebagai perangkat desa. Oke, kita lihat poin 4-nya ya, 4-nya. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Nah, jadi harus disampaikan ya kepada Bapak Camat. Oke, kita lihat poin 5-nya. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Nah, jadi sebelum diberhentikan juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. Nah,
ini mungkin kebanyakan dari desa ataupun desa-desa yang mengalami atau perangkat desa yang mengalami itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat ya untuk pemberhentiannya. Oke, kita lihat poin 6-nya. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 5 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Nah, jadi kalau poin 6 ini kita lihat, ini persyaratan pemberhentiannya itu harus memenuhi unsur dari 5 ini ya. Yang poin 3 ini. Nah, jadi apabila pemberhentian perangkat desa tanpa dasar itu bisa saja ya dimusyawarahkan, dilaporkan, itu bisa ya, karena kita ketahui tidak sedikit yang perangkat desa berseteru dengan oknum kepala desa karena pemecatan tanpa dasar dan berakhir di PTUN dan dimenangkan juga oleh perangkat desa. Seperti itu sobat, itu kalau kita lihat fakta di lapangan ya. Oke sobat, nah seperti itu ya, walaupun kita lihat hak prerogatif dari seorang kepala desa itu adalah salah satunya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tetapi untuk pemberhentian ataupun pengangkatan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, harus ada dasar ataupun sebab-sebab yang ditimbulkan. Seperti itu ya untuk pemberhentian dari seorang perangkat desa. Jangan sampai ada hal-hal politik ataupun polemik pilkades yang diangkat di situ, ataupun ada tim kampanye. Tidak seperti itu ya, tidak bisa seperti itu. Harus ada dasar dan kita lihat aturannya itu sudah jelas. Oke sobat, seperti itu untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.